Phoenix Dares Radio Station. Hey, selamat sore. Sekarang giliran Dodi Sandra yang akan nemenin kamu selama 1 jam. Beberapa belakangan ini mungkin kamu termasuk orang yang sama kayak Doi, suka cek sosial media, kadang di TikTok, Instagram, atau juga di portal online, ngebaca. Salah satunya mungkin kamu sempat dengar adalah baru saja OJK menutup beberapa pinjol tidak resmi atau ngeblokir akun bank yang terkait dengan judi online, atau juga OJK sempat atau berencana membuat aturan untuk bunga pinjaman online. Karena memang kalau ngomong tentang pinjol, pengalaman pribadi, ada teman-teman yang pakai nomor handphone kita terus kita dihubungi dan kita nggak tahu apa-apa. Tapi Doi juga emang nggak tahu apa-apa karena hari ini Doi ngedatangin 2 orang spesial, 2 tamu spesial, di mana akan Doi ajak ngobrol untuk mencari tahu ilmunya, untuk kita lebih banyak tahu cerdas berinvestasi di pasar modal. Yang mana termasuk pasar modal dan bagaimana cara berinvestasi, nanti Doi akan tanya sama ahli-ahlinya. Beliau-beliau ini pernah aku ajak ngobrol beberapa tahun kemarin. Ada Bapak Igusti Bagus Adiwijaya. Beliau adalah Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 8 Bali Nusra. Halo, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Pak Dia, apa kabar? Kak Doi, Kak Doi, peka Doi ya. Wow, Kak Doi ya. Privilege. Nak Bali ngorang dadi manggil peka. Yeah. Sing keket, santai aja Pak Di. Oh, yeah. Tapi saya tetap panggilnya Bapak ya. Oke. Boleh. Takut saya invoice-nya nggak cair nanti. Oke, ada juga bergabung bersama kita Bapak Igusti Agus Andiasa. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bali. Selamat sore. Sore Kakak Doi. Kakak Doi. Semua manggil saya kakak di sini, saya merasa sangat berwibawa. Iya dong. Benar. Kak Seto kan dipanggilnya kakak juga. Kak Doi juga dipanggil Kak Doi. Pak Adi dan juga Pak Agus hari ini benar ya nama panggilannya ya? Atau mau ada panggilan berubah setelah kita lama gak ketemu? Benar. Terasa tua kita Pak. Terus apa aja berarti? Kakak. Manggil kakak. Kan. Ini radio anak muda nih. Inner sang manggil kita Om. Oh tidak, mereka tidak manggil kita Om. Terus? Kakak tetap paling. Oh tadi yang siaran lah Kak Adi, Kak Agus, Kak Doi, kayak gitu-gitu aja. Mungkin Kak Adi sama Kak Agus kali. Tapi kok saya jadi nggak enak ya? Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak enaknya adalah ketika kita nggak tahu cara berinvestasi, ya dong. Tapi sebelum saya ngomongin investasi, kebetulan ada OJK. Saya sering banget kalau misalkan dengar di platform online atau apa, atau juga promo iklan perbankan sudah diawasi oleh OJK. Jadi OJK tuh kayak my top of mind, ada di kepala saya walaupun saya nggak kerja di situ. Ini nggak peres ya. Tapi yang bikin saya penasaran adalah ngebahas OJK. Sebenarnya Finars juga pengen tahu OJK itu apa sih? Tugasnya apa, Pak Adi? Oke. Kalau OJK itu lembaga negara. Lembaga negara, oke, simpelnya kayak gitu. Jadi kami memiliki kewenangan yaitu tiga industri jasa keuangan. Jadi berdasarkan Undang-Undang OJK yang nomor 21 tahun 2011, kita ngawasin perbankan, industri perbankan. Jadi semua bank yang ada di Indonesia ini diawasi oleh OJK. Kemudian ada industri keuangan non bank. Nah, di sini ada contohnya finance. Ya. Kemudian ada perasuransian. Terus tadi Kak Doi di awal nyebut ada pinjaman online. Betul. Itu juga diawasin oleh OJK. Ya. Kemudian ada pasar modal. Nah, pasar modal itu yang mungkin Finers yang udah sering nih dengar investasi saham, kemudian reksadana, obligasi. Betul. Nah, itu industri pasar modal. Nah, di sini kan ada Kak Agus ya nanti yang ngejelasin tentang pasar modal. Nah, tapi ada tambahan lagi nih berdasarkan Undang-Undang P2SK. Kita ada tambahan 2. Nah, apa itu? Yang pertama adalah pengawasan terkait dengan kripto. Karena kripto baru ya? Iya, kripto, tapi bukan komoditinya ya, tetapi lebih ke aset digitalnya. Dan koperasi yang open loop. Jadi kalau dulu kan koperasi itu nggak kita awasin kan. Tetapi di tahun 2025 nanti koperasi open loop akan kita awasin. Ini koperasi open loop kayak gini. Koperasi itu seharusnya kan dari anggota untuk anggota. Betul. Tetapi faktanya sering kita temukan ada koperasi yang ngasih pinjaman itu bukan ke anggota gitu. Di luar anggota. Di luar anggota gitu. Nah, itu namanya koperasi open loop. Jadi nanti di tahun 2025 OJK juga ngawasin koperasi seperti itu. Di luar dari perbankan tadi yang memang adalah diawasi oleh OJK. Emang pertanyaanku simpel sih sebenarnya. Emang ada bank yang sebelumnya tidak diawasi oleh OJK? Sebelumnya? Enggak. Tapi kan sebelum ada OJK itu ada Bank Indonesia yang ngawasin. Jadi sebelum ada Undang-Undang OJK, pengawasan bank itu ada di BI Bank kan. Indonesia. Tapi setelah ada Undang-Undang OJK itu diawasi oleh OJK akhirnya. Semua bank, baik itu bank umum, kemudian ada
milik swasta, milik pemerintah, kemudian bank milik daerah, terus termasuk juga BPR, Bank Perekonomian Rakyat. Oh, I see. Karena berarti mungkin persyaratan untuk mendirikan bank sendiri salah satunya adalah yang memang tentang izin dari OJK ini ya. Betul. Oh, jadi that's why ya, tidak ada yang tidak diawasi. Ya, izinnya memang yang mengeluarkan izin itu memang OJK. Yang mencabut izin juga OJK. Oke, kita tidak akan terlalu detail ngebahas deep talk with izin perizinan tadi. Iya. Ya, kalau itu kayak panjang nanti ya, Pak. beda lagi ininya, Ya, ceknya beda lagi. beda tagihan. Beda tagihan nanti ya. Aku lebih kepada, kalau tadi kan tugas dari OJK. Fungsinya sendiri kenapa harus diawasi oleh OJK? Kenapa OJK mau ribet ngurusin? Tadi kan sebelumnya ada Bank Indonesia yang ngurusin segala. Ya udah kasih yang lain aja ngurusin, bahasa sederhana anak-anak kan kayak gitu ya. Kenapa teman-teman OJK mau repot? Kenapa ada atau apa sih sebenarnya fungsinya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Jadi dulu itu pengawasan sektor jasa keuangan ada 2 lembaga yang ngawasin, 2 lembaga yang berbeda. Perbankannya ada di Bank Indonesia, kemudian ada lembaga non perbankan yang tadi KNB, dan pasar modal itu diawasin oleh Bapak Pamelka namanya, di bawah Kementerian Keuangan. Cuman mungkin dilihat perkembangan perekonomian, situasi ekonomi, dilihat karena diawasi 2 lembaga berbeda, padahal lembaga-lembaga keuangan ini saling terkoneksi gitu. Ada perbankan tapi dia punya anak perusahaan asuransi. Itu yang ngawasin 2 lembaga berbeda berarti kan. Perbankannya betul. BI, perusahaan asuransi. Padahal itu anak perusahaannya. Kemudian ada perbankan tapi dia listing di bursa efek. Ya, kayak ada TBK gitu di belakangnya. Itu berarti kan lembaga yang ngawasin beda nih. Nah, pada saat itu mungkin pada saat perekonomian tahun 98 segala macam itu menyebabkan waktu itu pemerintah dan DPR apa ya istilahnya, ini kayaknya perlu dijadiin satu aja deh pengawasannya biar gampang gitu. Kali ya. Bukan efisien, kalau efisien kan masalah biaya ya, tapi efektivitas pengawasan. Efektivitas, oke. Ya, jadi biar terlebih terintegrasi. Nah, jadi yang ngawasin tuh jadiin satu aja gitu di OJK. Itu satu. Kemudian ada juga produk-produk itu yang konsepnya itu kayak hybrid. Jadi produk hybrid. Ada produk tabungan tapi di dalamnya itu ada insurance-nya gitu. I see. Ada insurance tapi ternyata ada investasinya gitu. Itu hybrid. Satu produk tapi dia 2 lembaga gitu yang ngawasin nantinya. Nah, itu dijadiin satu aja biar terintegrasi. Jadi biar lebih gampang aja ngawasinnya gitu. Jadi kenapa akhirnya ada OJK. Terus kalau pertanyaannya kok perlu diawasin sih, itu perbankan ya wajar. Karena kan itu mereka ngelola dana masyarakat kan. Ngelola dana masyarakat seluruh Indonesia ini ada di situ. Kalau nggak diawasin tuh duit masyarakat bisa kemana-mana gitu. Hilang. Jadi tetap harus diawasin. Oh, itulah fungsinya kenapa ada diawasi oleh OJK. Kenapa diawasi, harus diawasi, kenapa harus ada satu lembaga yang ngawasin biar terintegrasi tadi kayak gitu. Yang di sini dalam hal ini adalah diawasi oleh OJK ya. Betul. Nah, tadi di awal saya sempat bilang kalau kemarin saya baru baca berita OJK sudah menutup beberapa pinjaman online. Bukan beberapa lagi, kita ribuan malah. Itu ribuan? Ribuan yang kita tutup kalau pinjol. Bapak boleh nggak usah galak, Pak? Takut. Kalau beberapa tuh kayak kita tuh cuman 3 gitu beberapa ya? gitu kan. Kesan ribuan gitu. Karena saya datanya 100 berapa tadi berapa? Yang terdaftar 102. Berarti ribuan lagi. Ribuan yang kita udah. Jadi ribuan ya Finars ya. Saya digas loh sore hari ini. Jadi ribuan. Terus di samping tentang pinjol tadi, kita ngomongin tentang masalah investasi. Kalau investasi resmi ada misalkan, tapi yang ilegal itu bagaimana ceritanya ada dan seperti apa pandangan teman-teman OJK? Gini, investasi ilegal itu gampang ya, gampang banget. Karena orang tinggal setor uang terus diam di rumah doang dapat duit kayak gitu. Jadi kalau zaman-zaman dulu tuh ya boleh kan sebutin aja ya, kayak misalkan Doni Salmanan, Indra Kents, gitu-gitu. Itu kan contoh-contoh ya, investasi ilegal. Nah, masyarakat kita itu memang kalau dari tingkat literasi, tingkat literasi inklusi itu memang lebih rendah daripada tingkat inklusinya. Kadang masyarakat itu make produk tapi dia nggak paham. Betul. Jadi tingkat pemahaman mereka itu lebih rendah dari tingkat industri tingkat pemakaian produknya. Makanya banyak yang jadi korban. Jadi di sini itu masyarakat sangat gampang diiming-imingi
bunga sekian. bunga tinggi, Oh iya benar. pengembalian yang tinggi. Ya, sama lah kayak kita bicara sekarang, cuannya Iya, gede iya. nih gitu. Iya. Anak-anak muda zaman sekarang Finders mungkin juga ada yang seperti itu kan. Ada. Tanpa berpikir yang penting wah ini gede nih cuannya, ya udahlah ikut aja dulu. Nah masalah itu legal atau enggak pikir belakangan, yang seperti itu yang kita yang sering terjadi di Indonesia masyarakat ini. ya. Benar. Oke. Iya sih, karena beberapa bulan kemarin juga sempat ada salah satu teman dari teman yang cerita kayak naruh 7 juta dalam setahun jadi sekitar puluhan lebih juta, katanya bisa begini katanya. Dimana awal tahun oke dapat dulu, habis itu lenyap, hilang nggak ketemu Iya. orangnya. Oke, berarti secara ciri-ciri untuk investasi legal ini kita bisa cross check. Ciri-cirinya apa saja sih, Pak? Yang ilegal nih ya. Yang ilegal, ya. Ilegal. Jadi yang pertama pasti itu tadi ya, dia pasti mengimingi bunga tinggi. Iming-iming bunga tinggi, oke. Pasti itu. Jadi nggak ada investasi ilegal tuh yang bilang lo bunganya kecil, bunganya 0% tuh nggak ada. Pasti itu yang pertama yang dia jual itu. Iming-iming ya. Iya, karena masyarakat masih kalau investasi itu mereka masih cenderung nyari keuntungan. Oke. Kemudian yang kedua itu biasanya pakai tokoh yang berpengaruh. Oke. Jadi bisa influencer. Jadi kayak Kak Do ini kan orang punya pengaruh nih gitu. Terima Jadi kasih. kalau followersnya, kalau Kak Do misalkan jualan barang atau jualan investasi gitu, Kak Do yang ngasih, Meyakinkan. iya, Kak Do yang oke. iklanin. Nah itu agak berbahaya kalau misalkan yang diiklanin ternyata investasi ilegal. Oke. Nah makanya Radio Phoenix ini juga kan pendengarnya kan banyak ya. Betul. Phoenix ini kan banyak. Influencer Radio Phoenix ini bisa jadi influence juga sebenarnya. Betul, Makanya betul. agak berbahaya kalau Phoenix ternyata Mempromosikan. iya, jadi misalnya kayak gini nih, ada talk show tapi ternyata tentang investasi ilegal. Itu harus hati-hati tuh. Iya. Karena kan banyak yang investor itu terjebak. Oh, saya nggak nggak tahu ternyata yang saya yang saya promosikan ternyata judi online. Iya, Itu artis-artis kita banyak banget yang Iya, gitu. iya, kan ketangkap. akhir-akhir ini kan ketangkap Iya, pada iya. tuh. Alasannya gitu. Saya nggak tahu kalau itu ternyata judi online. Nah, jadi memanfaatkan orang berpengaruh itu harus itu mereka. Oke. Kemudian yang ketiga biasanya mereka itu ini ngakunya aman. Oke. Ngakunya pasti aman. Ini aman kok. Aman pasti Oke. dijamin Iya, gitu iya, kan. iya. Nggak ada risiko, nah pasti seperti itu. Oke. Kemudian biasanya kalau mereka itu ngajak-ngajak biasanya. Maksudnya? Ya ngerekrut orang. Oh, rekrutmennya Iya, ngajak-ngajak. Oke. ngajak orang gitu. Iya. Kalau kita pakai konsep aja gitu. Kalau Kadoy misalkan dicoba deh di tempat tinggalnya siapa yang paling kaya itu nggak bakalan ngajakin kan. Iya, bener. Yuk kaya yuk bareng Oh, sama saya itu nggak iya. ada gitu. Tapi kalau ada orang yang ngajakin kaya Mau kaya gitu, nggak? mau kayak ayo kita kayak bareng-bareng, oh itu udah Iming-iming pasti maksud saya itu harus di tanda kutip ya, kita Iya, sudah iya. curiga ngapain sih kamu kaya kok ngajakin saya gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi itu 4 hal dasar dan pasti itu ada. Karena kalau misalkan kalau yang lainnya kayak ciri-cirinya dia harus flexing biasanya, Ya. jadi dia pamer kayak gitu. Ya itu tujuannya buat ngajakin orang biar Ya. tertarik orang-orang itu ikut. Intinya kalau udah kita lihat tuh orang kaya itu nggak ada ngajak-ngajak deh pokoknya. Biasanya malah lebih judes ya kadang ya. Sembunyi biasanya kan Iya, nggak dilihatin tidak mau hartanya menunjukkan gitu. kekayaannya. Benar. Oh ternyata dia punya ini, punya ini. Justru berbeda sama ciri-ciri tadi, masalah iming-iming, masalah dia Iya. menggunakan tokoh-tokoh penting atau Betul. tokoh berpengaruh. Terus juga adalah keamanannya dia bilang dijamin, Iyalah, seperti itu. ngajak kaya Ngajak tadi. kaya. Justru inilah menjadi ciri-ciri investasi ilegal tadi. Ciri-cirinya seperti itu. Pak, kalau mungkin kita mikir atau saya pribadi mikir, kenapa ya bisa sampai ada modus seperti ini? Kayak mikir kayak, oh ya orang cuma nipu aja. Tapi kalau menurut OJK itu ada alasan tersendiri Kak, kenapa sampai ada modus seperti ini dan apa akibatnya kalau ini terus ada? Oke. Kenapa kok bisa muncul gitu kan? Pertama pasti karena masalah ekonomi dulu. Oke. Penghasilannya kurang Oke. gitu kan. Atau misalkan di tempat kerja dia tidak puas dengan penghasilannya. Wah, setiap hari saya diomelin nih. Mungkin ini ada adiknya nih, adanya Kak Doy nih misalkan. Iya. Setiap hari diomelin sih sama Kak Doy, aduh malas banget pengen keluar dari sini gitu biar Iya dapat lagi. penghasilan lebih gede, ikut investasi ilegal kayak gitu. Oh. Jadi bisa aja gitu biar lebih cepat Iya. kaya gitu. Pressure. Iya. Terus yang kedua pasti pengen cepat kaya tapi malas kerja gitu. Oh, instan. Instan, jadi Oke. pengen cepat kaya cuman kok kayaknya kalau harus banting tulang kayak gitu repot gitu kan. Betul, Jadi mending ikut betul, ini betul. aja gitu. Cuman kalau efeknya sih yang bahaya adalah apa ya, masyarakat kita itu jadinya trauma. Oke.
nanti ditawarin kayak sekarang nih sama Pak Agus nih datang ke sini nanti ngejelasin tentang investasi saham itu bener itu diawasi oleh OJK, diawasi oleh lembaga SRO-nya sendiri gitu. Tapi gara-gara pernah ditawarin investasi ilegal jadi korban seperti itu malah nggak percaya. Trust gitu. issue tadi Betul, nggak percaya. jadi nggak percaya. Jadi malah udah deh duitnya mending pakai ura-ura doang, mending pakai FOMO seperti itu kan atau sekarang tuh ada FOPO istilahnya. Oke, itu apa Fear lagi? of people opinion. Jadi sudah bukan FOMO lagi tuh. Di kategori FOMO lagi. FOPO sekarang. Terus yang bahayanya adalah kita jadi serakah biasanya. Greedy ya sih. Greedy. Jadi kalau misalnya sekarang nih, oke, saya ikut nih. Setor 1 juta. Oh, ternyata dapat loh. Beneran dapat nih. Wah, kalau 10 juta lebih gede lagi dong. Betul. Tambahlah 10 juta. Wah, kok 10 juta lumayan nih. Saya mau 100 juta tapi saya nggak punya duit. Akhirnya ngapain? Pinjam kan, bisa jual barang, bisa gadein barang. Yang paling bahaya pinjam di pinjaman online ilegal gitu, terus ditaruh di situ. Akhirnya seperti itu, ya ujung-ujungnya pasti jadi miskin, udah gitu stres, udah gitu stroke, udah gitu sede, udah gitu ke setre gitu. Udah itu rangkaiannya seperti itu. Kalau nggak ada yang bawa nggak ngerunguin karena banyak utang. Iya, jadi itulah efeknya. Jadi bahaya banget. Oke. Tapi kan dengan apa yang ada, misalnya tadi penutupan ribuan ya. Saya klarifikasi bukan ratusan atau beberapa pinjol. Ini adalah sebagai bentuk sosialisasi OJK sendiri. Ya kan, sosialisasi, tapi pada kenyataannya masyarakat masih gampang tertipu. Dan pertanyaan saya, kok bisa? Apakah OJK harus lebih kerja keras lagi atau sebenarnya ini tanggung jawab siapa? Gini, kalau terlalu serius nggak sih pertanyaanku? Enggak sih, tapi itu menjadi pertanyaan banyak orang. Iya. Jadi pertanyaan banyak orang. Cuma kan masyarakat kita ya kalau misalkan ikut investasi ilegal atau dia pinjaman dan ilegal, mereka itu nggak ngecek dulu masalahnya. Kayak misalkan udah deh ikut aja gitu. Kalau dapat untung diem gitu kan. Yes, rugi keluar-keluar. Iya, nah itu dia yang terjadi masalahnya. Makanya jadi kayak kesannya tuh jadi kayak kok telat terus nih pemerintah, kok telat terus nih aparatur negara gitu. Karena masyarakat tuh nggak nanya dulu. Ya, coba kalau mereka nanya dulu gitu ya, itu yang pertama. Kemudian kalau masalah pinjaman online ini kita ke pinjol ya. Karena kan yang kemarin yang lumayan heboh kan itu. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa ke perkembangan zaman ini udah nggak bisa kita nolak yang namanya kemajuan teknologi. Betul. Pinjaman online ini sebenarnya dia ngisi kekosongan kekosongan yang ada dari industri perbankan konvensional kita. Contoh ya, misalkan nih pas Sabtu Minggu itu bank tutup kan. Betul. Terus kalau orang butuh dana darurat nih, itu kalau perlu duit kemana minjemnya? Kan ke saudara, ke teman gitu ya. Nah, pinjol ini ngisi di dalamnya itu. Pinjolnya kayak selingkuhan ya, ada di saat pasangan resmi lo nggak ada ya. Oke, lanjut Pak. Pinjol kan resmi juga, juga 102 tadi. Kayak misalkan libur Lebaran itu bank tutup seminggu loh. Kalau lagi butuh uang tuh di sana ke siapa? Nah, pinjol ini bisa ngisi relung hati yang kosong gitu. Jadi masyarakat itu perlu jam 8 malam mereka perlu duit. Mana ada bank buka jam segitu. Nah, pinjol itu ngasih kesempatan itu yang diisi sama mereka. Jadi sebenarnya apakah itu full negatif? Enggak juga gitu. Ada satu sisi kalau dipakai berarti dia sangat positif, bagusnya bisa. Itu memperluas akses keuangan masyarakat sebenarnya. Cuma memang banyak yang nggak tahu cara ngebedainnya. Oh, ini ternyata pinjolnya ilegal loh. Ini legal gitu. Nah, banyak yang masih belum tahu itu. Berarti adalah kesadaran dari masyarakat sendiri sebenarnya harus lebih cross check sebelum minjem itu harus tahu dulu itu legal apa enggak gitu. Cross check lah intinya Pak. Cross check dulu. Baik. Tapi kalau tips dari Pak Adi sendiri, apa kira-kira yang masyarakat sudah terjebak atau jangan sampai terjebak nih, cara ngecek legalitas perusahaan? Tadi kan ada yang resmi dan nggak resmi nih. Betul. Bagaimana caranya Pak? Kalau investasi beda caranya. Jadi kalau investasi itu kita selalu gaungkan 2L. Apa tuh? Legal, logis gitu. Legal, logis, Jadi legal aja nggak cukup, dia juga harus logis. Jadi legal pasti dia harus berizin. Tapi izin itu nggak harus dari OJK loh ya. Karena kayak misalkan investasinya itu misalkan komoditi nih, kayak falas seperti itu bukan di OJK itu, tapi di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi bukan hanya OJK yang berwenang mengeluarkan izin untuk investasi kayak gini. Jadi legal itu yang legal. Tapi harus juga logis. Nah, legal itu nggak cukup.
Nah, logis ini artinya ya masuk akal. Oke. Nah, cara ngebandinginnya paling gampang itu bandingin aja dengan tingkat suku bunga misalkan yang didapat di misalkan produk yang memang berizin gitu ya. Kayak misalkan tabungan di bank atau deposito yang dijamin LPS. LPS itu bunga yang dijamin itu sekitar 4 sampai 6% per tahun. Ya. Jadi kalau ada yang mau ngasih 4 sampai 6% per bulan itu udah nggak logis kan. Nah, contoh kayak misalkan ORI misalkan ya. ORI itu kan yang diterbitkan oleh pemerintah nih. Pemerintah loh yang nerbitin itu paling bunga 6 bisa sampai 7% per tahun. Itu negara loh. Nah, negara yang ngejamin by undang-undang. Cuma segitu dia berani ngasih. Betul. Tingkat pengembalian. Ini sebentar lagi keluar tuh ORI. Iya. November kalau nggak salah. Nah, itu bagus tuh. Salah satu produk investasi selain kita selain kita berinvestasi, kita membantu negara juga untuk membangun negara. Kalau nggak salah kemarin di sini ya. Iya, karena saya ngobrol maka saya tahu. Iya, jadi ORI itu. Nah, jadi logisnya harus kita bandingin kayak begitu. Oke. Negara yang diatur undang-undangnya cuma berani 6% segitu. setahunnya, Pak kabar yang cuma 6% per bulan kayak gitu itu udah nggak wajar. Jadi 2L itu udah pasti legal logis. Jadi kita selalu pakai 2L. Nah, kalau pinjaman online itu kita ada lagi camilan namanya. Camilan. Ya. Kamera, mikrofon, location. Oke. Jadi kamera, mikrofon, location. Apa itu? Nah, jadi kalau misalkan Kak Doi nih install sebuah aplikasi, itu biasanya ada kan komen ya. Mau akses kontak penyimpanan, kontak dulu. Iya. Kemudian mau akses folder penyimpanan kan begitu. Betul. Nah, aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK itu hanya bisa mengakses camilan tadi. Mereka nggak boleh mengakses kontak, nggak boleh mengakses folder penyimpanan. Jadi pada saat install itu cuman kamera, mikrofon, location itu doang yang bisa diakses. Kemudian kalau ditawarkan melalui WA itu udah pasti ilegal. Jadi nggak usah ditanggepin. Tuh, tips yang sangat bermanfaat. Jadi cek sekali lagi masalah legal atau secara logisnya. Terus yang tadi adalah camilan yang harus kamu cek juga ketika pinjol-pinjol ini menawarkan pinjaman buat kamu. Ini obrolan makin seru ya. Tapi itu udah 30 menit kita satu segmen. Tidak terasa. Gitu Karena ke Pak Agus nanti kita akan ngobrol tentang pasar modal juga ya. Dari Bursa Efek Indonesia. Ya, ini investasi yang real tuh kayak gimana biar bisa punya perusahaan tapi nggak perlu harus keluar duit gede. Betul. Dan seperti apa pasar modal atau mungkin apakah pasar Badung atau pasar Kumbasari masuk dalam pasar modal? Itu yang akan menjadi pertanyaan saya. Karena saya tidak tahu. Phoenix Dares Radio Station masih ada Dodio Sandra ngomongin tentang bagaimana cara berinvestasi atau investasi yang aman. Memang bukan menjadi satu yang gampang karena banyak hal yang harus kita pikirkan. Tadi Pak Adi sempat bilang bagaimana kita harus bisa mengecek legalitasnya atau juga secara logis. Nah, ngomongin tentang salah satu hal yang penting juga adalah pasar modal. Kita harus paham terkait tentang investasi di mana ngomongin tentang pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi atau diperuntukkan dalam bursa efek. Jadi sekali lagi untuk pemerintah dan juga sarana berinvestasi. Nah, penjual dan pembeli itu diketemukan, tapi di mana dalam pasar yang berbeda. Maka tadi di akhir saya sempat bilang, apakah pasar Badung atau Kumbasari masuk dalam pasar modal? Oh, tentu jawabannya adalah seperti apa, Pak Agus? Tidak dong. Tidak dong. Iya ya. Oke, ada Pak Agus, ini beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Bali. Pak Agus, sehat ya? Karena segmen 1 nggak dikasih ngomong sama sekali. Saya memang menyiapkan energi untuk segmen 2. Tadi ngomongin tentang sedikit pasar modal. Boleh dibantu sedikit. Ada juga teman saya baru nge-WhatsApp tuh bersuara. Pasar modal itu apa sih? Apakah semua pasar dikatakan pasar modal? Oke, nah pertanyaan bagus ya. Tadi udah sempat disinggung nih, sarana pendanaan itu formal banget ya bahasanya. Iya kan itu saya baca ya. Tidak pintar sama sekali. Kelihatan googlingnya kelihatan. Lalu jadi market atau pasar sebenarnya di mana-mana sama ya. Oke. Tempat atau media kalau kita sebut sekarang ya, karena pasar sekarang itu nggak perlu tempat juga bisa mempertemukan antara si penjual sama pembeli. Jadi betul. Tempat atau media bertemunya si penjual dan pembeli. Betul. Semua market atau pasar sama. Oke. Kita contohin nih pasar tadi nyebutnya pasar tradisional ya. Pasar tradisional kan ada tempatnya, ada pengelolanya. Betul. Terus ada si penjualnya dan ada masyarakat yang beli kebutuhan di situ kan. Nah, kita lebih modern lagi nih. Pasar modal gitu ya. Ada tempatnya nggak atau medianya? Ada. Oke. Gitu ya. Tempatnya adalah di
Bursa Efek Indonesia. Oke. Nah, kita istilah kalau di pasar tradisional itu ada PD pasarnya yang mengelola. Oke. Nah, pasar modal itu yang mengelola, yang menyediakan sarana prasarana, terus yang membuat aturan juga, kita sebagai regulator juga gitu, yaitu Bursa Efek Indonesia. Oke. Penjualnya siapa? Nah, penjualnya pertama kali adalah perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Okay. Makanya ketika perusahaan itu butuh dana, selain ke bank, itu ada alternatif, yaitu melalui pasar modal dengan menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke. Ciri-cirinya adalah ada TBK belakangnya. Oh, di belakangnya. Iya, betul. Iya. Pembelinya siapa? Yaitu masyarakat atau institusi, lembaga gitu ya, yang membutuhkan sarana untuk berinvestasi. Oh, baik, mulai terbayang. Betul. Nah, ketika pasar modal itu sebenarnya ada dua pasar, yaitu pasar perdana sama pasar sekunder. Bedanya apa, Pak? Kalau pasar perdana, orang itu hanya bisa beli. Oke. Jadi misalnya nih, PT Bank ABCD menjual saham atau obligasinya ke publik. Masyarakat beli nih. Belum di bursa itu. Oke. Ya, itu masih ranahnya OJK. Nah, belum di bursa. Oke. Nah, ketika masyarakat sudah beli, terus mau menjual di mana? Iya, saya bingung nah, gimana. Betul kan? Jadi ketika beli, sama kayak kita beli mobil di dealer, kita beli, mau jual nggak mungkin di dealer dong. Iya, ke tetangga kadang. Ya, jual bisa ke tetangga atau ke miring. Showroom gitu ya. Iya. Di pasar modal ketika kita punya sahamnya, kita jual setelah perusahaan itu sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita pasar sekundernya. Oh, tercatat dulu pasar secondary sekunder. Marketnya kita pasar keduanya gitu ya. Oke. Nah, disitulah orang itu atau institusi bisa jual beli surat berharga yang mereka miliki. Nah, pasar modal sendiri sekarang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tadi disebutkan Kak Adi ya. Dulu itu kita diawasi oleh Bapepam LK sebelum tahun 2011. Iya. Kita diawasi oleh Bapepam LK. Nah, karena dinamika dan perkembangan gitu ya, dijadikan satu nih pengawasannya. OJK dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 ya. Benar ya? Oke. Gitu. Ternyata seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang jadi penasaran sebenarnya. Produk-produk yang seperti apa yang bisa didapatkan atau mereka beli di situ yang seperti apa aja? Nah, di pasar modal mungkin yang paling familiar ya, yang orang pasti pernah mendengar, walaupun nggak mengerti ya. Pasti pernah mendengar saham. Yes, pernah dengar, tapi saya begitu ngeliat kayak algoritma tidak mengerti. Pasti pernah mendengar. Saya pun dulu sebelum kerja di bursa juga gitu ya. Oke. Semua orang pasti pernah mendengar. Orang tua saya yang nggak sekolah juga pernah mendengar saham. Gitu. Tapi belum tentu mengerti. Nah, ini fungsinya kita nih ada di sini ngobrol ya. Untuk menjelaskan ya. Yang paling familiar saham. Sebenarnya selain saham itu ada namanya obligasi, mungkin pernah dengar ya. Pernah. Obligasi itu surat utang. Oke. Itu sama aja kalau kita beli obligasi, kita meminjamkan uang kepada penerbit obligasi. Penerbit obligasi itu siapa? Bisa perusahaan, bisa negara. Tadi sempat disinggung ya, ORI gitu. Betul. Ya. Nah, itu pemerintah nerbitin surat utang. Nah, yang beli masyarakat gitu misalnya. Masyarakat berarti ngutangin duit ke negara. Nanti negara punya kewajiban untuk mengembalikan uang yang tersebut. Beli obligasi itu beserta kuponnya gitu ya. Selain obligasi ada reksadana nih buat para... Sering dengar tapi saya juga tidak paham. Nah, ini sering dengar nih ya. Ini produk alternatif buat para investor, buat winners ya. Kalau nggak pingin capek-capek atau repot-repot ya menganalisa saham mana yang bagus, obligasi mana yang bagus, beli produk namanya reksadana. Nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Dia yang akan membelikan saham, obligasi maupun produk pasar uang lainnya. Begitu. Itu buat yang nggak mau ribet. Nah, itu tiga yang familiar sebenarnya, saham, obligasi, reksadana. Selain tiga ini sebenarnya ada produk turunan atau derivatif. Mungkin kita nggak bahas ya hari ini ya. Karena kepanjangan ya. Waktu kita udah 16.51, cepat banget kan. Oke, tapi ada pertanyaan dari teman saya juga nih ngomongin tentang yang tadi saham, obligasi, reksadana. Masing-masing punya resiko-resikonya katanya. Terus bagaimana cara mengantisipasinya? Siapa tahu Bapak dari perwakilan Bursa Efek tahu jawabannya. Oke, nah ngomongin resiko nih buat para winners ya.
semua investasi itu ada risikonya. Oke, saya setuju. Kita bold itu ya. Betul. Ini di garis bawah ya. Semua investasi ada risikonya. Kalau ada yang nawarin investasi nggak ada risikonya, itu salah satu ciri-ciri investasi bodong atau investasi ilegal gitu ya. Jadi nggak mungkin investasi itu nggak ada risikonya. Gitu ya. Kita datang ke radio Phoenix saja ada risikonya kan dijalankan. Tangganya menjulang tinggi lah macam kan. Lebay. Ketemu Kak Doi gitu ya ada lebih beresiko. Ditawarin job, ditawarin kerjaan, tawarin kerja sama ya Pak. Iya, tawarin invoice. Iya. Oke, semua ada risikonya. Semua ada risikonya. Tapi risiko itu bisa dimitigasi. Nah, bisa dikelola. Kalau saya nggak ngomongin high risk high return, low risk low return ya. Jadi resiko itu datang atas ketidaktahuan kita apa yang kita beli atau apa yang kita investasikan. Risiko itu datang di situ. Jadi ketika kita tidak tahu itu mau produk apapun itu resikonya tinggi. Mau produk apapun ya, produk keuangan, produk investasi yang real bahkan ya. Ketika kita tidak tahu apa yang kita beli atau yang kita investasikan, disitulah muncul yang namanya resiko. Tapi pertanyaan saya potong. Lalu bagaimana cara kita mencari taunya? Dengan mempelajarinya. Betul. Saya contohkan simple ya. Banyak orang bilang yang paling rendah resikonya itu mungkin investasi apa nih Kak Doi? Yang paling rendah resikonya deh. Yang paling rendah investasi emas ya? Emas atau tanah gitu ya. Iya. Betul ya. Rumah investasi nggak sih? Rumah, aku punya rumah baru 3 di Renon. Ya. Investasi lah ya. Investasi juga. Flexing. Ciri-ciri flexing. Takut ditangkap lagi. Contoh nih, misalnya investasi tanah gitu ya. Tanah atau properti gitu ya. Dibilang resikonya kecil gitu ya. Apa iya resikonya kecil? Ini saya contohin aja ya. Ketika teman saya nawarin saya sebuah tanah atau properti, tapi saya nggak lihat dulu nih lokasinya di mana, surat-suratnya bagaimana, di sekelilingnya ada masalah nggak di sekelilingnya, atau bahkan kan? Mungkin tanah itu sendiri bermasalah atau tidak. Betul. Jadi saya beli aja. Jadi di situ resikonya udah tinggi banget. Padahal itu instrumen yang kata orang resikonya rendah, kecil, gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak pernah ngomongin high risk, high return. Bisa saja high risk, low return. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Berarti segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Betul. Cuman tapi seperti Pak Agus bilang tadi bahwa kuncinya adalah kita mencari tahu lebih dalam kita lagi. Kita harus paham dulu apa yang kita beli atau yang kita investasikan. Setuju. Kita harus paham dulu, baru kita punya gitu ya. Baru kita miliki itu. Baik. Menutup obrolan ini, apa yang ingin Pak Agus sampaikan untuk Finers yang lagi dengerin? Jadi buat para Finers yang tergolong muda nih ya pendengarnya ya, jangan pernah menunda berinvestasi. Berinvestasilah sejak dini, karena di pasar modal sendiri ya, saya ngomongin pasar modal, perkembangannya luar biasa. Kita rekor ya, perusahaan tercatat di bursa untuk tahun ini, rekor perusahaan listing di bursa yang terbanyak sepanjang sejarah adanya bursa efek nih di Indonesia. Kita terbanyak dan investor kita sudah kurang lebih 11,6 juta investor dan transaksi kita kurang lebih 10,4 triliun dan makin banyak, dan perkembangannya tidak bisa kita dan semakin besar gitu ya. Jangan pernah menunda. Dan kita sebagai warga negara Indonesia berinvestasilah di pasar modal Indonesia, karena kita gunakan produknya setiap hari tanpa kita sadari nih. Betul. Dan suatu saat nanti banggalah kita nanti akan menyebut adalah aku investor saham. Nah itu kampanye kita tuh. Aku investor saham. Baik, itu dari Bursa Efek Indonesia ya Pak ya. Dari Pak Agus sudah, dari Pak Adi closing statement ngomongin tentang investasi hari ini, apa yang ingin Pak Adi sampaikan Pak dari OJK? Terima kasih Kak Doi. Untuk Finers semua ya, apalagi yang generasi Gen Z ini, jangan malas baca gitu. Jangan malas baca. Karena setiap kali kita ditawarkan produk, kita mau pakai, mau beli, itu baca dulu. Karena di situ ada hak kewajiban kita, di situ ada ketentuannya. Jadi jangan malas baca. Kalau misalkan malas baca,
bisa telepon ke OJK di 157 atau di WA 081 157 3 kali. Oke. Itu info lebih jelas ya. Karena takut mereka malas dengar, malas baca. Ya elah. Udah langsung aja telepon 157. Iya benar, 157 aja ya. Oke, Pak Adi, Pak Agus, terima kasih banyak hari ini. Mudah-mudahan next teman-teman dari OJK atau dari Bursa Efek Indonesia bisa sharing lagi. Karena sebenarnya hari ini kita ngomongin tentang investasi. Masih ada topik-topik lain yang harusnya anak muda lebih tahu juga. Setuju nggak sih? Belum bicara produk investasi dan macam-macamnya. Dan mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat sekali lagi buat Phoenix yang lagi dengerin di jalan. Sekali lagi talk show ini juga bisa nanti kamu saksikan di YouTube-nya Phoenix Radio Bali. Dodi Yosandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true. Bye bye.